3, 2, 1, ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Bongas Rumpi Sulistiani dan Dewi. Kali ini saya kedatangan narasumber dari UPTD Puskesmas Bongas yang tentunya di wilayah Kecamatan Bongas itu sungguh populer sekali narasumber kita kali ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat HUT RI jadi nggak fokus ini. Selamat kemerdekaan untuk Indonesiaku tercinta, semoga makin maju, SDM-nya unggul. Ya, begitu kira-kira Pak narasumber? Betul. Ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini yang akan dikenalkan oleh beliau sendiri. Silakan Pak Kenda, perkenalkan. Nama saya Sukenda. Saya bekerja di Puskesmas Bongas. Terus saya pemegang program usaha kesehatan sekolah, PKPR, penanggung jawab bendahara barang. Terus saya juga penanggung jawab layanan inovasi yaitu Respati. Seperti itu, Bu. Umur berapa Pak? Umur? Iya. Umur boleh saya kan nanya umur? Boleh. Umur saya 44 tahun, Bu. Alhamdulillah. 44 tahun ya Pak ya? Iya, Bu. Sudah jadi opa. Alhamdulillah saya sudah jadi opa karena anak pertama saya itu yaitu Maylin Kendria Putri. Iya. Sudah punya anak satu yaitu yang bernama Danir. Alhamdulillah, Bu. Saya sudah menjadi opa sekarang. Oke. Terus tadi sudah disampaikan bahwa memang Pak Kenda di Puskesmas itu sebagai penanggung jawab itu ya, bendahara barang ya. Iya, betul, Bu. Sama ketua PKPR ya Pak ya. Iya, penanggung jawab. Lalu latar belakang pendidikannya Pak bagaimana? Saya latar belakang pendidikan saya lulusan dari perawat profesi, Bu. Berarti Eskepnes ya Pak Ya, ya? betul, Eskepnes. Oke. Tadi perkenalan singkat oleh narasumber kita kali ini Bapak Sukenda Eskepnes dari UPTD Puskesmas Bongas yang memang ini sebagai ketua atau pionir atau championnya yang ada di wilayah Kecamatan Bongas dalam hal penjangkauan atau edukasi informasi tentang remaja, baik remaja sekolah maupun remaja komunitas. Oke, teman-teman yang sudah hadir, silakan yang sudah hadir boleh langsung ketik hadir di kolom komentar karena akan ada giveaway dari kita pulsa sebesar 25.000 untuk 3 orang pemenang dan 10.000 juga untuk 3 orang pemenang. Untuk peserta aktif, partisipan aktif. Lalu teman-teman stay terus ya di Remaja Bongas Peduli Cash Pro di live fanpage-nya tentunya sampai akhir, jangan sampai kelewatan karena di akhir sesi biasanya kita ada pertanyaan Pak. Ya, pertanyaan siap. Biasanya langsung dari narasumber. Narasumber sudah siapkan pertanyaan ya? Ya, siap, Bu. Terima kasih. Oke, tema kali ini yang kita usung tentang sinergitas lintas sektor dalam mewujudkan inovasi program layanan ramah remaja di wilayah Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Kebetulan Pak Kenda ini sebagai Ketua PKPR, oleh karena itu kita sebenarnya sudah lama bersinergi ya Pak, makanya kita keluarkan Pak Kenda sekarang sebagai narasumber di special session 17 Agustus Hari Kemerdekaan Pak. Iya. Semangatnya masih membara Pak. Oh, mantap, Bu. Mantap. Luar biasa. Mohon maaf Pak, itu maskernya sampai Oh, ya, siap, Bu. Oke, siap, Bu, siap. Aduh, operator enak banget nih makan di depan kita. Sungguh luar biasa, jam-jam makan operator makan Iya. di depan siaran. Sungguh terlalu. Oke, kita kembali lagi ke laptop nih. Tadi Bapak sudah perkenalan, lalu sudah disampaikan juga pada divisi sebagai penjab bendahara barang. Dan sudah berapa lama Pak Bapak di Puskesmas Bongas? Apakah sebelumnya itu di Puskesmas lain atau di rumah sakit lain gitu Pak? Alhamdulillah saya tidak mengenal puskesmas yang lain, Bu, karena begitu saya lulus dari sekolahan 95-96 saya masuk ke Puskesmas Bongas sebagai tenaga sukuan dan sampai sekarang
tahun 2020 saya masih stay dan aktif, alhamdulillah sehat, menjalankan kegiatan-kegiatan program yang sudah diamanahkan dari Kepala Puskesmas ke saya dan alhamdulillah saya masih bisa melaksanakannya, Bu. Ya. Berarti sudah itu ya Pak ya, sudah berapa puluh tahun? Sejak 96, Bu. Berarti sudah 26. 96 berarti 26 tahun. Iya. Luar biasa 26 sekali tahun, ya Pak Kenda ya. Lalu Pak Kenda kan tadi sudah menjelaskan bahwa memang Pak Kenda itu berada di program PKPR. Apa sih visi misinya itu Pak untuk program PKPR? Boleh dijelaskan supaya semua tahu, karena memang kita sudah menyebarkan pamflet ke media sosial dan banyak sekali tanggapan-tanggapan positif dari teman-teman saya yang dari tenaga medis, dari bidan, perawat dan lainnya, itu menanyakan terkait tema yang kita usung kali ini memang sungguh menarik untuk kita ulik Pak. Mungkin bisa sama-sama belajar gitu Pak. Bagaimana visi misi layanan ramah remaja di UPTD Puskesmas Bongas? Iya Bu, terima kasih. PKPR yaitu singkatan dari Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang sejak 2003 itu kalau nggak salah sudah disosialisasikan ke tingkat daerah yang terbawah, Bu, dari pemerintah dan sudah diadopsi dan alhamdulillah bertahap seiring dengan perkembangan dan perubahan kegiatan-kegiatan itu mulai bertambah, Bu. Walaupun ya kami sebenarnya dalam proses kegiatan tersebut adalah sembari belajar gitu, Bu, masuk-masukan dan arahan-arahan dari teman-teman dan dari Kepala Puskesmas tentunya. Visi misi dari pelayanan PKPR di Puskesmas Bongas yaitu yang pertama ya menambah pengetahuan dan wawasan remaja Bongas, Bu. Yang pertama, kedua adalah menambah keterampilan berpikir kritis tentang masalah kesehatan, Bu, di tingkat remaja. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas remaja, Bu. Dilanjutkan nomor 4 yaitu mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Bahwasanya nanti kan yang namanya PKPR itu adalah salah satu bentuk membuat produk konselor, Bu, untuk teman sebaya. Jadi public speakingnya gitu ya Pak? Betul, seperti itu, Bu. Terus yang kelima yaitu mencegah penurunan fungsi berpikir. Jadi kita genjot, kita pancing terus kreativitas mereka para remaja untuk berkreasi, terutama dalam bidang informasi edukasi di kesehatan, Bu. Seperti itu. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kualitas ingatan, Bu. Jadi tetap mengembangkan, tetap mengingatkan selalu biar mereka itu selalu ingat tentang apa yang sudah kami berikan dan apa yang sudah kami informasikan, Bu. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu memahami masalah yang terjadi pada remaja. Terus kedelapan mendorong remaja selalu berpikir positif, Bu. Berpikir positif juga kritis ya Pak? Iya, kritis tentang masalah kesehatan reproduksi, tentang informasi tentang IMS, HIV/AIDS seperti itu, Bu. Dan yang terakhir yaitu menanggulangi remaja yang bermasalah, Bu. Karena yang namanya remaja itu masalahnya kompleks sekali. Jadi kita cuma tidak hanya memberikan suatu arahan saja, tapi kita juga harus bisa memberikan suatu pemikiran bagaimana sih mereka itu supaya masalahnya itu bisa terpecahkan, Bu, seperti itu. Itu Pak yang sudah disampaikan oleh Pak Kenda terkait visi misi dari program layanan ramah remaja di wilayah Puskesmas Bongas ya. Sebelumnya Pak Kenda kita sapa-sapa dulu untuk yang sudah hadir. Di sini ada Hafif Ladis dan Kang Sugay aja ya sedang menonton. Halo. Halo Kang Sugay. Di sini juga ada Fajri Febrian. Ada Ahmad Fanani, terus ada Mami Naufal ini dari XTC PAC Patrol, istrinya Rizal gitu, Pak. Istrinya Bang Rizal. Betul. Di sini juga ada Wigi Revanda yang sedang menonton, juga ada Andri M Ilmi, terima kasih sudah menonton. Terus ada Zahranimon yang dari Taiwan selalu hadir menonton Remaja Bongas Peduli Kespro tiap minggunya gitu Pak. Setiap event juga dia hadir Pak, luar biasa Pak. Selalu memanfaatkan waktu, memantau.
Oke, di sini belum ada lagi yang hadir. Nah, teman-teman partisipan yang sudah hadir di Remaja Bongas Peduli Cashflow, silakan ketik di kolom komentar, ketik hadir ya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sorry Pak, saya lagi. Iya Bu. Lalu bagaimana Pak tupoksi PKPR, tugas pokok fungsinya dari PKPR Puskesmas Bongas Pak? Tugas dan fungsi PKPR di wilayah Kecamatan Bongas yaitu ya secara bahasa mas simpel ya, tentunya yang lebih melebar lagi, yang lebih banyak lagi pengembangannya Bu. Karena yang namanya PKPR itu tidak hanya di sini dan tidak hanya seperti ini, tapi kami juga selalu berusaha untuk berinovasi tentang masalah-masalah apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara penanganan kasusnya. Yaitu kalau tupoksi dari PKPR untuk sebenarnya itu memenuhi dan melindungi remaja dari penyakit dan resiko seksual dan reproduksi Bu. Termasuk seperti itu. Termasuk di dalamnya yaitu tentang penularan penyakit HIV dan AIDS Bu. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya luar biasa ya. Memang ini suatu program yang sangat kental sekali dengan program-program remaja. Ngomong-ngomong Pak, dari tadi kita ngomongin remaja. Menurut Pak Kenda, remaja itu usia berapa ya Pak ya? Kalau untuk WHO itu umur 10 sampai 24 tahun Bu. Dan alhamdulillah di Puskesmas itu sudah ada layanan yang terpisah Bu. Oh sudah ada layanan terpisah untuk ya. BP remaja ya Pak? Sudah ada namanya sudah BP ada, remaja. Ya. Sudah ada ruangannya tersendiri. Iya, secara khusus untuk layanan medis, untuk konseling, terus untuk pemberian informasi dan edukasi Bu di situ. Oke. Sebelumnya kita sapa lagi yang sudah hadir Pak. Di sini ada Zahra Nimon hadir, ada Nueli juga hadir, ada Riki Subandi, Mbak Riki Subandi. Ada Alan Hendra hadir, ada Cynthia Awalia Putri juga hadir, ada Mirza Lubna, halo, sedang menonton. Lalu kita kembali lagi ke pertanyaan ke narasumber. Nah, Pak, tadi kan Pak Kenda bilang ya sudah ada pelayanan remaja secara terpisah. Artinya memang sudah terbentuknya sistem layanan di Puskesmas Bongas ya Pak ya? Iya, betul Bu. Nah, bagaimana sih Pak proses yang sudah dijalankan dari mulai mulai terbentuknya suatu layanan yang satu pintu oleh layanan kesehatan remaja. Bagaimana Pak prosesnya, barangkali bisa di-share oleh teman-teman supaya jadi suatu belajar bersama, pembelajaran bersama, begitu Pak? Iya. Jadi tadi yang sudah saya utarakan bahwa namanya PKPR itu kami akan selalu berevolusi dan kami juga selalu memberikan suatu pemikiran-pemikiran inovatif tentang bagaimana cara memberikan layanan yang terbaik buat remaja. Karena tadi yang namanya remaja itu permasalahannya sangat kompleks sekali. Awalnya ya dari awal memang Puskesmas Bongas itu tidak memisah antara pasien, tidak ada batasan tentang masalah umur. Seiring dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah saya lakukan dan apalagi saya di sini sudah ber-MOU ataupun bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Bongas, bahwa yang namanya remaja itu memang sesuatu hal yang harus diperhatikan dengan penuh. Artinya tidak boleh tercampur dengan penanganan-penanganan dalam arti proses umur yang lain Bu. Jadi makanya kami berkoordinasi dan minta izin ke Kepala Puskesmas yaitu Pak Dr. Rosid, bagaimana kalau layanan PKPR atau layanan remaja seiring dengan konsep Puskesmas Bongas yaitu Puskesmas yang ramah remaja Bu. Akhirnya beliau mengizinkan, silakan Om Kenda nanti boleh dibuat ruangan secara terpisah. Dan alhamdulillah akhirnya terjadilah suatu pemisahan bahwa layanan remaja di situ mempunyai klinik tersendiri yaitu ruangan BP remaja, yaitu yang terklasifikasi umur 10 sampai 24 tahun Bu, seperti itu. Jadi pemberian informasi, edukasi, layanan klinis medis, konseling, pendidikan keterampilan hidup sehat, dan pelatihan konselor sebaya. Dan alhamdulillah kalau masalah itu sudah didukung penuh karena tadi sudah ber-MOU lagi
dengan Yayasan Kusuma Bongas yang sangat andil sekali, yang sangat aktif sekali dan sangat memberikan suatu inovatif edukasi terutama bagi saya secara pribadi, Bu. Seperti itu. Oke. Yang saya tangkap dari jawaban dari Pak Kenda, memang Kusuma Bongas dengan pemerintah Kecamatan Bongas, Puskesmas Bongas, dan Puskesmas Sidamulya telah melakukan kesepakatan bersama atau MOU ya Pak? Iya, betul, Bu. MOU yang dibuat bagaimana layanan di wilayah Kecamatan Bongas itu menjadi layanan ramah remaja. Karena isu-isu yang berkembang di wilayah Kecamatan Bongas memang dengan kategori usia remaja ya Pak ya? Iya, betul. Walaupun pada awalnya itu kategori remaja di wilayah Puskesmas Bongas itu standarnya usia 5 tahun ya Pak ya? Iya. 5 tahun sampai 29 tahun. 24. 24, Bu. Tetap Karena 24. ya, karena kan untuk layanan MTBS di sana 0 sampai 5. Jadi kami membuat kebijakan sendiri. Jadi untuk layanan remaja akhirnya 5 sampai 24 tahun. Kalau memang menurut aturan memang 10 sampai 24 tahun. Ya kasihan dong nanti kan yang umur 5 sampai 10 tahun nanti siapa yang memeriksa gitu kan? Siapa yang melayani? Jadi akhirnya saya majukan umurnya yaitu 5 sampai 24 tahun, Bu. Berarti nanti 6 tahun anak masuk SD itu sudah masuk ke BP remaja. Karena sekarang dengan perkembangan situasi seiring dengan kemajuan zaman dan sangat pesat sekali gitu ya, kayaknya ya memang itu memang sudah saya anggap sudah ya, karena mereka juga memang sudah bisa dimasukkan ke tahapan-tahapan yang sifatnya warning ya istilahnya ya, harus berhati-hati karena kan zaman sekarang dengan pergaulan dengan kebiasaan anak kecil sudah dipegangin atau sudah dibekali dengan gadget ataupun dengan Android seperti itu, Bu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Pak Kenda bahwa memang sistem yang sudah terencana, terplanning secara komprehensif dari mulai pendaftaran ya Pak ya. Iya. Pendaftaran di situ juga kita sudah memberikan edukasi kepada petugas pendaftaran bahwasannya kalau memang ada remaja yang berusia 5 sampai 24 tahun itu tetap didaftarkan tapi nanti disentralkan di BP remaja. Iya, di BP remaja. Pada saat di BP remaja itu dilakukan screening awal ya Pak ya, Iya, sesuai betul. dengan kebutuhannya dan Iya. permasalahannya. Iya. Nah, jika remaja dengan kondisi misal nih dengan kasus KPD itu akan diopernya kemana Pak? Biasanya akan dirujuk ke bagian mana? Berarti KIA ya Pak ya? Iya, jadi nanti kalau memang di sana di screening bahwa ada suatu remaja yang mengalami kekerasan gitu, Bu ya, nanti saya akan berkoordinasi dengan layanan kebidanan, Bu, dan pemeriksaan tentang barangkali ada sesuatu hal indikasi infeksi. Di sana saya juga berkoordinasi dengan penanggung bidan koordinator dengan penanggung jawab IMS, Bu. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bekerjasama tiga sistem itu, Bu, yaitu saya sebagai penanggung jawab BP Remaja, koordinator bidan, dan penanggung jawab IMS, Bu, seperti itu. Oke, nah ini kan masa pandemi nih Pak, kegiatan rutin yang berlangsung di Puskesmas Bongas terkait layanan ramah remaja bagaimana Pak? Kalau masalah kegiatan dan layanan yang ada di Puskesmas Bongas, kami biasa saja, Bu, tapi tetap yang harus digarisbawahi yaitu tentang masalah protokol COVID-nya, Bu, yang harus ditegakkan, yaitu pasien harus memakai masker dengan harus menjaga jarak. Terus kami juga melayani pasien itu kalau dulu mah bisa banyak, itu sekarang mah satu orang gitu, yang lainnya biar menunggu di luar, nanti dipanggil oleh teman-teman karyawan kami yang ada di pendaftaran. Dan tentang masalah layanan tetap, Bu, biasa aja, yaitu ya pemeriksaan kehamilan bagi remaja, yaitu kita screening di situ sebelum kita nanti arahkan ke bagian pemeriksaan, yaitu ke Ibu Bidan, Bu. Terus konseling semua kesehatan reproduksi dan seksual kami juga masih berjalan di sana, Bu. Terus tentang masalah edukasi informasi tentang HIV dan AIDS kami masih di sana. Terus tentang masalah infeksi seksual juga masih.
terus penanganan tentang masalah remaja Bu, untuk kesiapan tentang masalah anemia, kami pun masih Bu di sana bahwa Berarti tidak ada pembatasan ya Pak ya, baik Iya. Pembatasan layanan maupun pembatasan jumlah dari pasien tidak Bu, yang tidak. akan berkunjung. Iya, tidak Bu, karena ya siapapun dan berapapun jumlah pasien dalam arti masih dalam arti jam-jam layanan, kami teman-teman yang ada di layanan masih siap akan memberikan suatu layanan yang maksimal Bu, seperti itu. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, di sini saya akan sapa-sapa lagi. Ada Wigi Revanda siap ya. Ada Irwan Bae hadir yang selalu memantau. Juga ada Mbak Monika Yusnita juga hadir dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Halo Mbak Moni. Mbak Moni. Tetap pantau terus ya. Salam buat Ibu Sita yang ada di sana. Iya. Lalu di sini juga ada Bang Adi yang sedang menonton dari Rumah Sakit Bayangkara yang pernah Pak menjadi Adi. iya Pak Adi, Pak Adi. yang pernah menjadi narasumber kita di stakeholder session 2 ya. Oke, sambil memantau nih Pak, Iya. para hadirin atau para partisipan yang hadir di fanpage Remaja Bongas Peduli KS Pro, tentunya saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Lalu Pak, tadi yang sudah Bapak jelaskan mengenai PKPR, tupoksi, visi misi, apakah semua ini sudah berhasil sesuai dengan capaian indikatornya? Alhamdulillah Bu, kalau menurut saya secara pribadi gitu kan, dan teman-teman yang ada di Puskesmas dan diperkuat lagi oleh Pak Kepala Puskesmas bahwa dari awal sebelum ada kegiatan yang lebih berkompeten lagi tentang masalah penanganan PKPR Bu, alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus Bu. Karena apa? Karena tentang layanan kami dalam remaja itu kami sudah kalau dulu konsep remaja itu remaja yang berada di pada lingkungan sekolah saja. Tapi sekarang 2019 awal sampai sekarang 2000 gitu, ada yang namanya pelayanan remaja yang sifatnya remaja yang bukan berada pada lingkungan sekolah, yaitu remaja yang di luar sekolah Bu, yaitu anak-anak komunitas. Jadi akhirnya kami di sana capaian-capaiannya lebih meluas dan akhirnya dengan adanya seperti itu kami dievaluasi dan alhamdulillah tentang masalah peningkatan masalah tentang penyakit-penyakit yang remaja itu sedikit sudah mengalami banyak pengurangan Bu, tentang masalah IMS gitu Bu, tentang masalah edukasi tentang masalah kesehatan reproduksi di situ Bu. Dan alhamdulillah kalau menurut saya gitu, saya sih nggak mengaku ataupun tidak apa ya, merasa berhasil sendiri gitu ya. Tapi mungkin dari tadi yang sudah dijelaskan cukup cukup membuahkan hasil. Iya seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah untuk capaian-capaian indikator alhamdulillah sudah mengalami ada suatu keberhasilan Bu. Oke, lalu Pak, dari indikator keberhasilan tadi sudah beberapa yang Pak Kenda sampaikan. Yeah. Lalu menghasilkan program apa sih Pak? Program inovasi dari suatu PKPR, apakah dengan sinergitas lintas sektornya sehingga menghasilkan sesuatu inovasi. Nah, ada nggak sih Pak inovasi yang sudah dimunculkan oleh Puskesmas Bongas? Inovasi yang sudah dimunculkan oleh Puskesmas Bongas terkait dengan sudah terakreditasinya Puskesmas Bongas, sudah bisa menelurkan yaitu suatu kegiatan, suatu jadi program mungkin yang sudah Puskesmas buat sendiri secara mandiri, yaitu kegiatan Respati Bu. Respati itu adalah suatu singkatan Bu, yaitu Remaja Bongas anti HIV/AIDS, anti tawuran, anti narkoba, dan sehat reproduksi Bu, seperti itu. Oke. Lalu dari Respati ini sendiri sudah menghasilkan apa Pak? Suatu kegiatan atau mungkin dari Respati menghasilkan inovasi lain, karena memang kan inovasi Respati itu muncul ketika pada saat adanya akreditasi kalau nggak salah ya Pak ya? Iya Bu. Silakan Pak jawab.
setelah karena kan tadi yang namanya inovasi itu adalah suatu kegiatan yang dari tahun ke tahun dan seiring dengan kemajuan akan terus berevolusi, Bu. Jadi bahwa kami yang ada di Puskesmas itu tidak akan diam dan berhenti di sini saja tentang bagaimana capaian supaya para remaja Bongas terutama mendapatkan suatu kesehatan yang maksimal, karena yang namanya Bongas itu maaf itu cenderung sedikit agak kurang bagus dulu cenderung kurang bagus tentang mendapat masalah stigma cap buruk ya Pak iya, dari masyarakat. Iya, dari masyarakat mungkin ya, maaf ini ya, bahwa yang namanya Kecamatan Bongas itu nilai HIV/AIDS-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi akhirnya kami di Puskesmas Bongas dan alhamdulillah didukung penuh oleh Yayasan Kusuma Bongas, Bu, tentang masalah kegiatan-kegiatan ini kami sangat sinergis sekali untuk melakukan hal-hal bagaimana sih strategi apa yang harus ditingkatkan, yang harus dicapai untuk menekan, memukul mundur tentang pengembangan penularan tentang penyakit menular dan HIV dan AIDS, Bu, seperti itu. Dan ya seperti ini, di saat ada sesuatu hal yang terbentur dengan keadaan suatu COVID-19, bahwa pergerakan dan informasi yang biasanya saya lakukan pembinaan di tingkat sekolah SMP, SMA, dan SD itu akhirnya terbentur, Bu, karena memang sekolah masih tutup seperti itu. Tapi saya, Puskesmas Bongas dan Yayasan Kusuma Bongas berkoordinasi bagaimana supaya penyampaian informasi, penyampaian edukasi terhadap para remaja tidak mandek dan tidak berhenti sampai di sini. Dan tetap berkesinambungan ya Pak ya? Ya, betul seperti itu. Ya, tertularlah akhirnya kesepakatan bahwa kita bisa melakukan suatu penyampaian informasi edukasi dengan menggunakan media sosial, Bu. Ya, tentang yang sudah saya lakukan seperti ini, yaitu dengan Bongas merumpi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kenda atas jawaban dari pertanyaan tentang program inovasi. Mungkin juga apa ya? Saya tambahkan ya Pak ya mungkin ya, karena memang Kusuma Bongas dan Puskesmas Bongas itu sudah melakukan MOU atau kesepakatan bersama mengenai program-program sinergitas tentang kesehatan reproduksi remaja. Karena program Yayasan Kusuma Bongas itu program peningkatan status kesehatan reproduksi remaja di wilayah Kecamatan Bongas. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan lain Pak dari teman-teman atau dari pegiat dan lainnya. Kenapa sih kita hanya stok di Bongas? Mungkin pertama memang kenapa sih Bongas tertinggi? Nah, itulah muncul suatu isu atau data terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Bongas. Makanya Kusuma Bongas dengan Puskesmas Bongas bersinergi dalam peningkatan status kesehatan reproduksi remaja di wilayah Kecamatan Bongas. Nah, tentunya tadi yang sudah disampaikan sudah memunculkan, sudah menghasilkan suatu inovasi. Nah, setiap kali inovasi yang kita buat, tentunya kita juga tidak secara lisan ya Pak ya. Tentunya dituangkan dalam MOU tadi. Nah, ada berbagai macam MOU yang sudah kita sepakati seperti MOU dengan layanan Respati. Lalu juga kita di sekolah MOU terkait tentang UKS Center ya Pak ya? Iya, UKS Center. Maka Pak. UKS Center yaitu suatu layanan yang bersifatnya sentralisasi terhadap sekolah binaan yang sudah dilakukan MOU di situ dengan SMP Negeri 1 Bongas dan SMP Negeri 2 Bongas. Dan di situ yang akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yaitu saya, Puskesmas Bongas, dan dibantu oleh Puskesmas Sidamulya, Bu, dan ditopang lagi disupport secara tuntas gaspol ya istilahnya dengan tim dari Yayasan Kusuma Bongas, Bu. UKS Center itu di situ cuma tidak hanya melayani sekolah yang memang terbina yaitu misalnya SMP Negeri 1 Bongas, Bu. Di situ. Tapi kami pun memberikan suatu informasi terhadap sekolah yang terdekat barangkali membutuhkan layanan tentang masalah informasi, edukasi ataupun penanganan secara klinis yang akan kita rujuk pada akhirnya ke Puskesmas Bongas di wilayah sekolah terdekat, Bu, di situ.
Misalnya SMP Negeri 1 dekat dengan SMK Negeri, Bu. Nanti kami menyampaikan informasi bahwa boleh nanti kalau ada yang membutuhkan suatu layanan untuk kesehatan reproduksi, informasi tentang masalah penyakit dan hal-hal yang lainnya, silakan boleh berkunjung ke SMP Negeri 1 Bongas. Dan SMP 2 ya Pak? Ya, dan SMP 2 Bongas. Dan itu terjadwal, Bu. Oke. Terjadwal. Iya. Mungkin saya juga akan menambahkan kenapa muncul UKS Center gitu ya Pak ya? Iya. Nah, UKS pada program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah atau Dinas Kesehatan, Iya. itu suatu program yang UKS itu program standar program yang memang Iya. tiap tahunnya itu ada. Iya. Bentuk kegiatannya yaitu dokter kecil ya Pak ya? Iya, dokter Penjangkauan, penjaringan Penjaringan kesehatan seperti itu. Nah, makanya kenapa sih kita berinovasi? Kenapa sih adanya UKS Center? Karena apa? Karena temuan itu remaja di sekolah banyak yang masih membuat paradigma bahwa layanan kesehatan itu tidak ramah remaja, Yeah. bahwa layanan kesehatan itu sesuatu yang menyeramkan, bahwa mereka itu enggan datang ke layanan karena takut adanya diskriminasi atau stigma dari petugas layanan. Nah, tentu kita menyediakan suatu wadah yaitu UKS Center. UKS Center itu suatu sentral layanan yang diperuntukkan oleh anak-anak sekolah, remaja-remaja sekolah. Yeah. Bagaimana ketika mereka membuat paradigma layanan suatu hal yang menyeramkan, suatu hal yang memang banyak diskriminasi jika mereka mengutarakan atau mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya di situ kita fokus pada area kita kita mengenalkan ini loh, kita mendekatkan diri bahwa ini loh layanan ramah remaja yang ada di Puskesmas Bongas dan Sidamulya itu tentu sudah layanan yang luar biasa gitu Pak, karena petugas medisnya tahun 2016 kalau nggak salah kita sudah melakukan memberikan pelatihan kepada petugas medis ya Pak ya? Iya, betul. Di wilayah Puskesmas Bongas dan Sidamulya itu sebanyak 20 petugas medis kita latih untuk memberikan layanan ramah remaja. Iya. Nah makanya disitulah keluarnya UKS Center dengan tujuan kita mendekatkan diri dan akhirnya banyak teman-teman kasus ya Pak ya di situ Iya, ya. teman-teman kasus. Karena kita juga terjadwal mungkin di SMP 1 di hari Rabu, SMP 2 di hari Kamis. Dan di masa pandemi ini kita sungguh tidak bisa apa-apa ya Pak ya. Iya. Karena apa? Karena sekolah juga tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Secara tatap muka, betul. Karena kita juga tidak bisa memaksakan. Kita harus menuruti aturan dari pemerintah. Aturan yang sudah ada, karena kalau terjadi suatu suatu kasus dari klaster anak ini luar biasa repotnya Pak. Iya Pak. Luar biasa. Iya, Bu, betul seperti Aduh itu. Bapak, saya dipanggil gimana? Iya. Refleks kali. Dan yang namanya anak sekolah itu sangat riskan sekali kalau memang terjadi suatu penularan seperti itu. Wah, saya nggak bisa membayangkan dan semoga saja di Bongas tidak. Iya. Dan tidak hanya itu Bu, bahwasanya yang namanya UKS Center itu tidak hanya memberikan suatu pelayanan edukasi saja, tapi adalah suatu pembentukan Bu, pembentukan karakter, penyampaian edukasi informasi dari anak-anak sekolah itu sendiri supaya untuk menjadi narasumber Bu, ataupun yang dimaksud adalah sebagai Bu, misalnya untuk penginformasian teman sebaya atau yang dinamakan mungkin sebagai konselor mungkin ya Bu ya. Konselor sebaya Pak. Konselor sebaya. Nah, di situ UKS Center itu membentuk dari masing-masing sekolah kita kumpulkan dengan mengatasnamakan yaitu di bawah naungan Respati. Jadi kadangkala yang namanya anak-anak di saat memberikan suatu informasi ataupun dia butuh masuk ke istilahnya telinga kanan. Iya, ke telinga kanan masuk ke telinga kiri, keluar telinga kiri, ataupun mendekati seorang karyawan ya ataupun orang-orang kesehatan yang ada di puskesmas, mereka sedikit agak enggan dan mungkin takut Bu. Yeah. Nah, di saat pembentukan itu harapan kami dengan tim itu ya yaitu Puskesmas Bongas, Puskesmas Sidamulya dan Yayasan Kusuma Bongas yaitu untuk memberikan informasi ke teman sebaya
untuk memberikan edukasi ke teman sebaya. Jadi kami di situ mengambil beberapa anak yang akan dididik dan diberikan suatu informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, IMS, HIV, terus HIV/AIDS seperti itulah Bu. gender, ya, Pak? Nah, kesetaraan gender seperti itulah Bu yang sudah pernah kita lakukan dan kita selenggarakan. Iya, dan banyak sekali manfaat yang dirasakan mungkin dari program inovasi UKS Center karena pertama mungkin para ibu bapak guru juga merasa terbantu oleh program itu ya Pak ya. Iya, betul. Karena mereka juga masih belum paham, mereka masih belum bisa mengerti mungkin bagaimana penanganan untuk kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus kenakalan remaja, merokok, penggunaan obat-obatan terlarang, begitu ya Pak ya. Jadi ketika adanya kenapa gitu kan Bongas itu tertinggi HIV, kenapa Bongas itu A, B, C dan Z gitu kan memang kita itu mungkin bukan terlalu aktif ya. Kita aktif dalam penjangkauan, kita aktif dalam pencegahan, edukatif, preventif dan kuratif. Makanya wajar jika banyak temuan ya Pak ya. Iya betul Bu. Ya istilahnya kan tadi Bu bahwa banyaknya suatu jumlah HIV/AIDS di data ya jumlah ya di puskesmas wilayah kerja puskesmas Bongas ataupun yang lebih luas lagi di kecamatan Bongas bukan semata-mata itu adalah suatu nilai yang jelek Bu, tapi kami yang ada di puskesmas Bongas, yang ada di puskesmas Ida Mulia dan didukung penuh oleh Yayasan Kusuma Bongas dan didukung pastinya oleh pihak kecamatan Bongas dan dikawal terus Bu oleh Polri dan TNI untuk menjaring dan men-screening terutama adalah anak-anak komunitas Bu di situ yang mereka itu kalau memang kita dan sangat berisiko sekali di sana tentang masalah perilaku, kegiatan ataupun apa. Tentunya yang sangat berisiko, tapi ada yang komunitas yang tidak berisiko pun ada. Tapi kami mengambil sampel ini adalah teman-teman komunitas yang berisiko dan alhamdulillah karena penjangkauan tentang masalah kegiatan-kegiatan kesehatan remaja dan sudah ada beberapa komunitas yang sudah terangkul ya Bu ya, yaitu kira-kira ada 10 komunitas ya Bu. Betul, 10 komunitas dan itu sudah pernah saya lakukan tindakan screening Bu. Ya screening mungkin Ibu juga tahu screening HIV/AIDS ya Bu ya waktu itu ya. Dan mereka juga alhamdulillah ternyata mereka di saat kami mendekati, di saat kami memberikan informasi, kalau kita tahu karakter komunitas itu seperti apa, ternyata mereka juga lebih welcome dan lebih taat ya Bu ya istilahnya. Di saat ada informasi Yude ataupun Yuna atau Yumas gitu ya, yuk kita masuk ke puskesmas gitu dilakukan tindakan screening ataupun pemeriksaan VCT dan itu pun untuk kebaikan dan kesehatan Mas sendiri. Ternyata di sana tidak ada bahasa takut ataupun menghindar. Justru mereka berantusias, oh iya bahwa saya harus melakukan karena ya kita ini sudah melakukan edukasi penginformasian informasi tentang masalah bahaya penyakit ataupun IMS ya Bu ya. Jadi akhirnya mereka tergugah dan mereka akhirnya membutuhkan bukan keterpaksaan. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Tentunya saya tambahkan ya Pak ya dengan melalui proses yang sangat panjang luar biasa dari tahun 2015 sampai saat ini mungkin 5 tahun kita menjalin kemitraan dengan Puskesmas Bongas yang awalnya kita itu punya program mobile VCT pemeriksaan HIV/AIDS secara mobile dilakukan di Kusuma Bongas karena tadi di awal program itu kita punya kendala memang remaja komunitas itu enggan untuk datang ke layanan. Maka dari itu kita fasilitasi karena mereka itu kelompok high risk, kelompok risiko tinggi, makanya kita fasilitasi untuk pemeriksaan mobile VCT dan akhirnya dilakukan 1 tahun selama 2 kali itu semester pertama sampai dan semester kedua. Mereka secara komprehensif kita lakukan penjangkauan sampai kita dorong untuk mereka supaya sadar akhirnya mau melakukan pemeriksaan VCT atau voluntary counseling testing, pemeriksaan HIV secara sukarela. Nah, di tahun-tahun ke-5 dan ke-6 ini sungguh luar biasa sekali hasil dari kerja keras kita ya Pak ya. Makanya mereka itu sudah tahun ke-5 dan ke-6 program kita sudah mendorong remaja komunitas
bahwa memang inilah layanan di Puskesmas Bongas dan Sidamula itu sudah merupakan layanan yang ramah remaja dan tidak boleh takut akan diskriminasi atau stigma atau cap buruk oleh tenaga kesehatan. Iya, betul, Nah, seperti itu. tentunya mereka mau, Pak, ya. Nah, saya ingat sekali waktu itu luar biasa ini peserta dari Mobile VCT dari komunitas PANG berbondong-bondong datang ke layanan yang apa ya? Mereka tanpa ragu menginjakan kaki, tapi alhamdulillah respon dari petugas kesehatan yang memang bukan tim kerja teamworknya Pak Kenda ini merespon sangat baik dan menerima walaupun yang datang itu bertato sampai ke kepala. Iya, Bu. Dan ya pada dasarnya apa ya? Karena dari awal itu memang waktu kegiatan-kegiatan ini belum berjalan dengan baik, kami ini kalau melihat anak-anak yang bertato, ya remaja-remaja yang apalagi full body gitu ya, jangankan cuma hanya di badan, sampai muka pun terlihat gambar gitu ya. Kami sangat ngeri dan sangat takut, Bu, sebenarnya. Tapi dengan keadaannya seiring dengan perubahan situasi dan sudah terselenggaranya yaitu kesehatan remaja, bahwa bahwasanya yang namanya remaja itu bukan hanya berada pada lingkungan sekolah, tapi remaja juga ada yang berada pada lingkungan komunitas, dan itu adalah merupakan suatu tanggung jawab kita semua, Bu. Betul. Jadi alhamdulillah, jadi teman-teman kami yang dulunya itu mereka itu sangat apa gitu ya, istilahnya mungkin ngeri ataupun takut, alhamdulillah mereka itu teman-teman saya sudah familiar, Bu. Dan ini adalah memang tampilan remaja kita yang harus memang kita tetap awasi dan kita jaga tentang masalah kesehatannya juga, Bu. Karena walaupun bagaimanapun juga yang namanya remaja nggak tahu di sekolah dan nggak tahu itu di luaran sekolah, dengan bahasa kata lain di komunitas, itu adalah tanggung jawab kita, Bu, dan tidak bisa dipungkiri seperti itu. Jadi, dan lucunya kalau dulu mereka mendapat stigma ya, Pak. Iya, sekarang malah, Pak, kalau ada mereka gitu, mereka datang ke layanan entah satu atau dua orang, entah dikoordinir secara mobile gitu, mobile ke layanan pemeriksaan status. Itu pasti, Pak, kalau sudah bertato, bertindik itu pasukannya Dewi katanya. Sudah tercap pasukan saya. Dan alhamdulillah Puskesmas pun kalau memang seperti itu, dan kayaknya akan memberikan apa ya, mungkin dibilang nilai plus mah tidak ya, sama-sama pengunjung ke Puskesmas gitu. Tapi ya gampangnya Puskesmas Bongas sudah tidak aneh lagi dengan pelanggan-pelanggan ataupun teman-teman remaja yang mau melakukan kunjungan ke Puskesmas Bongas pun akan merasa nyaman, karena di sana sudah bisa terlayani dengan baik dan bagus, Bu, di Puskesmas Bongas seperti itu. Oke, baik, Pak, terima kasih. Kita kembali lagi ke layar HP nih ya. Udah banyak lagi, Pak, ini yang memantau Remaja Bongas Peduli Kespro. Di sini ada Ibu Lilis Sulistiawati hadir, kata siap hadir. Selalu memantau nih, Pak, Ibu Lilis dari SMPN Negeri 1 Bongas. Ibu Lilis, halo. Halo, Ibu. Ada Dani Rahman Cie, ada Ahmad Fanani hadir. Terus ada Wigi Revanda juga hadir, ada Pak Gana luar biasa hadir. Nah, di sini juga ada penggemar terbaik pertama dari Hafif Ladis. Jeng. Apa nih? Mewakili komunitas, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sukenda dan PKM Bongas, PKM Sidamulya yang sudah menerapkan Puskesmas Ramah Remaja. Semoga remaja komunitas Bongas tetap terjaga kesehatan reproduksinya. Amin. Amin. Stop stigma. Amin. Kita doakan bersama ya, Pak ya. Sembari berdoa kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan, tindakan preventif, kuratif untuk supaya remaja itu tetap sehat. Ya, karena sehat itu hak asasi manusia, dan dasar, itu sudah tercantum dan sudah berada pada undang-undang ya, Bu ya. Betul. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tentunya ya, Pak ya. Bahwasannya remaja Bongas jangan sungkan, jangan segan bila membutuhkan sesuatu layanan tentang apapun bentuknya, yaitu tentang layanan informasi, tentang masalah konseling ataupun tentang masalah medis, silakan berkunjung ke Puskesmas Bongas. Insya Allah Puskesmas Bongas akan menerima kalian dengan suka dan senang hati, seperti itu, Bu.
Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Nah di sini Pak, kita sapa lagi nih, ada soulmate-nya Pak Kenda. Oh, siapa itu, Bu? Pak Haji Bos. Oh, Haji Bos. Jos, Pak Kenda Jos katanya. Ya, terima kasih penanggung jawab. Promkes ya Pak ya. Eh, Sekarang di mana Pak? Pak Haji Bos. Pak Haji Bos itu ya memang beliau adalah di Promkesnya, Bu. Tapi dia tentang layanan-layanan yang berbasis masyarakat, Bu. Pak Haji Bos itu sering keluar-keluar dengan melakukan layanan-layanan yang ada di masyarakat. Seperti itu, Bu. Karena Haji Bos itu orangnya sangat giat sekali memberikan suatu informasi-informasi tentang bagaimana manfaatnya supaya kita tetap sehat, supaya terjaga, tentang masalah. Kalau nggak salah itu waktu ada kegiatan-kegiatan akreditasi, Pak Haji Bos juga meneluarkan suatu inovasi itu, Bu. Kalau nggak salah apa tuh ya, melumah kalau nggak salah, Bu. Waduh. Nggak tahu itu melumah itu apakah tidurnya itu harus telentang ataupun memang harus dakop, tapi melumah itu suatu arti, Bu. Suatu arti di sana. Pak, saya merinding Bapak melumah. Jadi begini, jadi melumah itu suatu arti bahwa kita itu jangan merokok di dalam rumah, Bu. Oh. Ya, artinya bukan Merokoknya di luar rumah aja ya, gitu ya, itu adalah suatu inovasi yang sudah ditelurkan sama Pak Haji Bos itu dengan tim iya, itu. Pak. Melumah bahwasanya ngapain sih racun dibawa ke rumah? Iya. Keluar aja lo yang ngerokok. Iya, bahwasanya kan di dalam keluarga itu kadangkala ada yang merokok tapi asik aja, enak aja ngerokok di dalam rumah dan tanpa dia sadari bahwa di rumah itu adalah anak, ada istri yang harusnya terlindungi dan jangan sampai menjadi rokok pasif, Bu. Iya. Nah, di situ karena bahayanya juga lebih besar ya, Pak? lebih besar, Bu. Iya, seperti itu. Dan itu Pak Haji Bos itu sudah melakukan hal-hal tersebut seperti itu dan itu memang mantap Pak Haji Bos. Kita apresiasi untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Bongas karena memang tanpa mereka juga kan karena pada dasarnya keberhasilan suatu program atau pencapaian indikator suatu program itu tidak terlepas dengan adanya teamwork ya Pak ya. Iya, betul. Hasil betul. dari kerja bersama Iya. teman-teman satu tim. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk para pejuang medis yang ada di garda terdepan karena memang ini di masa pandemi ya Pak ya. Iya. Oke, kita ke layar kaca lagi, ada Ricky Subandi hadir. Terus ada Dani Rahman. Pertanyaan nih Pak Sukenda, kapan diadakan tes VCT lagi Pak? Iya Mas, kalau secara personal boleh Mas berkunjung, tapi kalau secara kolektif dengan adanya pandemik seperti ini, karena kami pun juga harus bisa menegakkan melakukan suatu protokol kesehatan tentang masalah pembatasan. Jadi kalau secara besar-besaran, insya Allah nanti kalau keadaannya sudah mulai reda, di saat COVID sudah mulai surut, insya Allah Pak Mas gitu ya. Tapi kalau secara personal Mas boleh lah langsung main lah sama salah satu tim lapangan kita. Iya, seperti itu. Bisa diantar sesuai dengan kenyamanan Anda. Iya. Tinggal kapan kita janjian, karena kan dalam layanan itu kan istilahnya layanan itu susah, Bu, sangat-sangat unik. Salah satu contoh misalnya ada kan yang sudah kayak kita lakukan bersama itu di saat layanan puskesmas itu dulu kita bahas bukan pada saat pandemik ya Bu ya. Kalau pandemik memang mereka juga libur kalau anak-anak sekolah kan. Kalau Mas waktu masa-masa masih sekolah pada berjalan dengan normal gitu kan. Yang namanya layanan puskesmas itu kan karena terbentuk dengan kegiatan yang pengajaran yang mereka harus menerima tuh di tingkat pelajar gitu ya. Kadang-kala kami juga memberikan suatu informasi kepada mereka bahwa kami kan di sini sudah melakukan suatu konseling secara menggunakan alat komunikasi ya Bu ya. Betul. Alat komunikasi, dan di saat ada memerlukan butuh istilahnya konseling yang
lebih mendalam lagi kita bisa tekan kontrak kapan pertemuan itu bisa dilakukan. Seperti itu. Kalau di komunitas mungkin juga sama gitu kan. Tinggal nanti tadi boleh nanti berkirim-kirim gitu kapan mau bermain, mau berkunjung ke Puskesmas Bongas. Insya Allah nanti Puskesmas Bongas juga akan melayani mas-mas yang ada di sana yang membutuhkan layanan. Insya Allah kami layani. Bukan mas-mas aja Pak, Mbak juga. Oh iya, dilayani. Ya siap Mbak. Ya maaf. Oke, nah tadi sudah disampaikan sama Pak Kenda, mungkin intinya bagi teman-teman remaja yang ada di wilayah Kecamatan Bongas khususnya boleh melakukan kunjungan atau pemeriksaan yang ada di wilayah Puskesmas Bongas. Tinggal dijadwalkan saja, tapi kita informasikan untuk layanan visiting di Puskesmas Bongas itu dijadwalkan setiap hari Selasa dan Kamis ya Pak. Betul. Selasa untuk ibu hamil dan Kamis itu untuk umum. Silakan bagi teman-teman yang sudah waktunya tapi masih melakukan sesuatu kegiatan atau rutinitas seksual aktif, masih tetap seksual aktif, silakan datang langsung ke Puskesmas Bongas. Ditunggu sampai jam 10 paling siang ya Pak ya, karena memang antrian juga ya Pak ya. Iya betul. Jangan sampai nanti pas layanan Anda tidak bisa terlayani karena memang antrian ataupun kelewat jam gitu. Ya intinya lebih pagi boleh gitu. Yang penting pas jadwal layanan aja seperti itu Bu. Nah, di sini juga ada pertanyaan Pak dari Alan Hendra. Izin bertanya Pak Kenda, apakah dalam program PKPR ada pengkaderisasian baik dalam komunitas ataupun remaja Bongas seperti peer educator dalam mengedukasi atau sosialisasi tentang kesehatan remaja Bongas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, tapi kami memang sudah menjalani hal itu. Jadi di komunitas kan sudah terbentuk karena kegiatan ini kan saya tidak sendirian ya. Saya terbantu dengan Puskesmas Sidah Mulia dan sudah tertuang dalam MOU yaitu kerjasama dengan Yayasan Kusuma Bongas. Jadi untuk komunitas di situ sudah ada yaitu namanya CL. Kalau nggak salah ya community leader. Ya, community leader gitu kan. Sudah diganti. Iya, sudah diganti. Kenapa saya nggak dikasih tahu ya? Iya. Di situ sudah ada Mas ya. Jadi takutnya kan Pak Kenda kan mindsetnya CL itu cewek lemah. Iya. Aduh, operator nggak usah ketawa ya. Dari tadi tengir mulu. Insya Allah tidak akan sampai ke situ Bu. Gitu ya. Terus kalau di sekolahan itu kami gitu ya sudah ada dan sudah membentuk yaitu yang namanya peer educator ya Bu ya. Dan peer educator maaf ada suatu terobosan inovasi yang lebih lanjutan Bu, bahwa yang namanya peer educator itu sebenarnya kan kalau dulu kita sudah melakukan itu di tingkat SMP dan SMA dan sekarang itu kami berinovasi gitu ya ke tingkat yang lebih muda lagi yaitu ya Bu ya, kalau nggak salah ya, ke tingkat yang lebih muda lagi yaitu ke umur 10 sampai berapa Bu? 14 tahun ya? 14 tahun. Itu di program tahun. BP dan Novo ya? Itu di program BP dan Novo. Yang namanya itu adalah champion. Jadi kalau misalnya teman-teman ya istilahnya kalau di luaran sana ada mau iya bener atau tidak sih boleh lah kami main-main ke Puskesmas gitu atau main-main ke sekolah-sekolah binaan saya bahwa di sana ada yang namanya siapa tuh Bu? Aska ya. Aska itu adalah murid sekolah Marga 3 ya Bu. Betul Bu. SD Marga 3 di sana. Dan Aska itu adalah seseorang anak yang sudah terlatih dan sudah kita edukasi tentang berbagai macam informasi tentunya yang tentang masalah kesehatan ya Bu ya, dan modalitas penggapaian motivasi cita-cita anak. Dan Aska itu sangat pintar sekali di saat menerangkan bahwa apa yang namanya HIV AIDS gitu kan, penularannya bagaimana dan prosesnya itu dari mana. Teman-teman di sana jangan kaget bahwa public speaking-nya luar biasa sekali. Iya, jadi mereka itu sudah terdidik seperti itu. Dan kenapa? Iya, kenapa? Karena untuk
pembekalan mereka di saat masuk ke SMP, nanti dia juga akan dibekali lagi yang lebih dalam lagi. Tentunya kami dalam proses memberikan suatu informasi juga ada batasan-batasan tertentu, istilahnya etikanya untuk klaster umur ya Bu ya. Betul. Untuk klaster umur seperti itu. Itu adalah pembentukan bahwa peer educator bukan hanya di SMP ataupun di SMA, tapi secara tidak langsung sudah kami lakukan, yaitu pembentukan peer educator ya istilahnya secara umumnya di tingkat 10 sampai 14 tahun, yang namanya champion itu ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan menyimpulkan dari jawaban Pak Kenda terkait bagaimana program pengkaderisasian baik ke remaja komunitas maupun PE. Nah, tadi mungkin dengan program-program yang sudah ada di wilayah Puskesmas Bongas itu memang sudah dilakukan dengan sangat baik. Akan tetapi, dari hasil sinergitas lintas sektor itulah terbentuk bagaimana ketika Kusuma Bongas punya program, Kusuma Bongas melibatkan pemerintah ataupun instansi kesehatan untuk terlibat atau berkontribusi secara langsung sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, di situ kita juga pada saat melakukan pelatihan peer educator, melakukan pelatihan kepada community leader atau champion dan lain sebagainya. Itu juga kita pastinya menggandeng dari tim Puskesmas Bongas ataupun Sidang Mulia. Yeah. Karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang kesehatan, instansi yang paling berwenang itu memang Puskesmas, Yeah, lingkup kecamatan. Sedangkan di kabupaten tentunya dari dinas kesehatan ya Pak Iya, ya. betul. Nah begitu kira-kira jawaban dari Pak Kenda terkait pengkaderisasian. Iya. Lalu di sini juga Pak kita sapa lagi ada Ian Anto, ini kakak kelas saya Pak. Iya. Dari keperawatan memantau. Terus juga ada Sroja Hafid hadir. Ada Ibu Sita, sukses ya. Makasih Bu. Ibu Sita, terima kasih. Oke, sebelum ada pertanyaan lain dari para partisipan atau penonton fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro, tentunya kita juga akan menghabiskan, soalnya Pak pertanyaannya masih 200 lagi Pak. Mantap. Oke. Iya. Nah, tadi kan kita sudah menjalin kemitraan selama kurang lebih 5 tahun ya Pak ya. Iya, betul, Di Bu. tahun awal itu tahun 2015 kalau nggak salah. Iya. Dan saya juga masih unyu-unyu tentunya. Iya. Perasaan ada yang nggak suka kalau host itu berbicara kebaikan diri sendiri. Iya. Nah, dari hasil 5 tahun itu Pak, apa sih manfaat yang dirasakan oleh Puskesmas Bongas sendiri, Bapak yang sebagai penanggung jawab Layanan remaja ya? Iya, Iya. remaja. Manfaatnya yang sudah saya rasakan yaitu kalau dulu itu kan maaf itu ya tentang masalah BPS di wilayah Kecamatan Bongas itu adalah merupakan suatu nominal yang tinggi, mungkin juga ya saya mohon maaf gitu ya, mungkin tinggi di antara kecamatan-kecamatan yang lain mungkin gitu kan. Cuma memang saya masuk itu memang catatan yang tinggi gitu kan. Tapi dengan keadaan seperti ini dan memang kita bekerja dan kita juga berlintas sektor gitu, apalagi sudah didukung dengan Yayasan Kusuma Bongas, bahwasannya kan mereka itu ternyata begitu ada klasifikasi umur, begitu kami kunjungan ke tempat prostitusi ataupun di sana gitu kan, di situ ada batasan-batasan umur yang memang klasifikasinya masih tingkat remaja ya Bu, yaitu umur 23 gitu, 20. Ternyata ya yang sangat krusial itu mereka cuma hanya bilang ya bagaimana lagi Pak, kami karena ijazah kami juga mentok gitu kan, kami juga harus bekerja dan kami juga nggak punya skill gitu kan. Apalagi memang yang gampang proses seperti ini seperti itu, dan kami sebagai insan kesehatan kalau sudah ada bahasa seperti itu kami mentok dan kami nggak bisa berpikir lagi tentang bagaimana, toh mereka juga yang dibutuhkan itu bukan hanya suatu edukasi dan informasi Bu, tapi penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa berbicara lantang, kasarnya ngomong, kalau kamu memang misalnya tentang ekonomi yang menjadi masalah dan problematika di keluargamu,
saya sudah ada punya teamwork sendiri yang untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu saya sudah akan berserah terima dengan Pak Nono gitu ya Bu ya, yang ada di Yayasan Kusuma Bongas yang akan bisa menyelesaikan hal-hal itu. Dan itu adalah merupakan nilai plus bagi keberhasilan kegiatan saya secara tidak langsung terselesaikan dengan tuntas masalah itu Bu. Dan alhamdulillah tentang masalah hal-hal yang sudah dicapai gitu, dengan keadaan seperti ini saya senang sekali dengan melakukan kegiatan seperti ini dan sudah terbantu dengan Yayasan Kusuma Bongas Bu. Seperti itu. Kalau dulu masalah-masalah ini kan mentok Bu, dan alhamdulillah bisa terpecahkan dengan tuntas Bu, seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kenda. Saya teringat pada saat saya datang pada Hari Pernas, Pertemuan Nasional HIV/AIDS Pak, yang ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Bandung waktu itu, tahun kemarin kalau nggak salah, sebelum pandemi ya, operator ya. Nah, kemarin itu tentunya banyak program-program inovasi yang diluncurkan oleh berbagai macam lintas sektor, dari LSM, dari lembaga swadaya, dan lain sebagainya, termasuk dari instansi kesehatan, yaitu puskesmas. Saya ingat sekali waktu itu juga Pak Kenda, tidak perlu kita sebutkan juga namanya. Ada puskesmas A yang ada di Bandung, Bandung sana, di kota nih Pak. Dalam hal inovasinya mereka itu sangat sekali disupport dan ditopang oleh suatu lembaga swadaya atau LSM ya. Nah, mereka maju, mereka berkembang. Tapi di situ sangat terlihat bahwa memang kekuatannya itu ada di tim eksternal. Nah, bagaimana ketika Kusuma Bongas tidak mempunyai program lagi ke remaja? Bagaimana sih puskesmas itu dapat paling tidak dapat menjaga atau mengembangkan program-program yang sudah dijalankan bersama, sehingga ini menjadi program yang nyata atau yang real untuk puskesmas, tidak hanya program-program monoton, program yang sudah ada gitu loh Pak. Bagaimana Pak tanggapan Pak Kenda terkait itu? Oh iya Bu, 2015 saya baru mengenal yang namanya kesehatan remaja di tingkat komunitas Bu. Bahwasanya komunitas itu waktu itu saya masih tabu, bahwa saya itu belum pernah mengerjakan pemeriksaan pada anak-anak komunitas dan turun lapangan Bu. Di situ saya masih bingung. Pun saya pemegang program UKS waktu itu, sasaran saya adalah anak-anak yang berada pada wilayah zona sekolah Bu. Dan alhamdulillah saya itu dari situ saya sudah mendapatkan pembekalan dari Yayasan Kusuma Bongas bagaimana sih cara bersistem ya, cara menangani anak-anak komunitas Bu. Dan saya itu belajar Bu. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa mendapatkan ilmu tersebut. Dan seiring dengan waktu Bu, bahwa tadi yang sudah saya katakan bahwa 2019 dan 2020 itu dalam program nasional ada Bu yang dinamakan Posyandu Remaja Bu. Wah, luar biasa ya Pak. Iya, Posyandu Remaja. Waktu 2019 kalau nggak salah ya Pak. Iya, Posyandu Remaja Bu, seperti itu. Dan bagi saya yang namanya Posyandu Remaja, istilahnya karena saya sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman komunitas yang ada di luaran sana di tingkat desa-desa itu Bu. Alhamdulillah saya sudah tidak canggung lagi dengan mereka. Karena apa? Karena di Puskesmas Bongas itu sudah berjalan sejak 2015 Bu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah bahwa kegiatan-kegiatan ini salah satu contoh bahwa untuk pemeriksaan, pengawasan kesehatan di wilayah para komunitas itu sekarang sudah masuk dalam sistem program nasional Bu, yang namanya Posyandu Remaja. Seperti itu. Jadi ya insya Allah apa yang sudah digagas, apa yang sudah dibuat oleh Yayasan Kusuma Bongas, seandainya misalnya ada sesuatu hal gitu di Kusuma Bongas gitu misalnya sudah berhenti dengan adanya sesuatu hal apa, insya Allah tetap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Bongas dan Puskesmas Bongas tetap akan terjaga Bu. Karena sekarang kan apalagi maaf Pak Dr. Osid itu seorangnya
beliau sangat enak sekali. Kalau memang ada sesuatu hal yang positif, saya selalu berkoordinasi dengan beliau dan beliau tetap memberikan suatu arahan, informasi dan petunjuk sekiranya memang bermanfaat bagi masyarakat dan remaja. Insya Allah beliau akan mengizinkan, Bu, tentang masalah kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti itu. Oke, itu ya Pak ya, karena memang yang sampai saat ini itu ya yang masih jadi PR untuk teman-teman puskesmas lain. Mungkin kalau kita sudah mulai dari 2015, puskesmas lain kan pada saat terbitnya peraturan tentang posyandu remaja, tentunya ini suatu hal yang baru ya Pak ya. Iya, betul. Dan mari kita belajar bersama untuk remaja di Indramayu yang lebih baik gitu Iya. Pak. Nah, oke, di sini kita lihat lagi di layar kaca ada siapa. Selain ada Ibu Sita, di sini juga ada Ibu Kenda. Sukses, sehat dan terus semangat buat Pak Kenda. Terima kasih Mama atas supportnya. Ya, oke. Bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, jangan sampai ketinggalan ya untuk kuis-kuisnya. Nah, di sini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan penutup nih dari host yang kece badai ini, ya. Nah, sembari kita memantau, monitoring teman-teman partisipan yang masih aktif, alangkah lebih baiknya Pak, sebelum kita menghabiskan pertanyaan, Bapak bisa kasih pertanyaan kuis dulu Pak, satu aja. Ya. Satu dulu untuk teman-teman. Ini untuk teman-teman ataupun untuk para komunitas ataupun adik-adik yang di tingkat sekolah itu boleh bebas gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan tentang layanan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Bongas gitu ya, tentang masalah layanan kesehatan reproduksi, tentang PKPR gitu yang sudah dilakukan dan yang mungkin kalian juga sudah pernah merasakan gitu ya. Di dalam itu ada 6 kalau nggak salah ya layanan-layanan tentang masalah kesehatan remaja. Saya minta 2 saja. Apa sih layanan yang sudah Puskesmas lakukan dan sudah berikan tentang masalah kesehatan remaja? Aku boleh. Oke, teman-teman partisipan yang sedang menonton, kali ini ada satu pertanyaan dari Pak Kenda terkait apa sih layanan yang ada di Puskesmas Bongas yang sudah dijalankan oleh Puskesmas Bongas, paling tidak minimal 2 ya. Silakan yang sudah punya jawaban langsung. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Yang paling cepat dan tepat itu yang akan menjadi pemenangnya, the winner ya. Oke, sembari kita menunggu siapa yang akan menjawab pertanyaan Pak Kenda ini, pertanyaan pertama, tentunya kita menghabiskan pertanyaan-pertanyaan dari host nih Pak. Iya, masih 180 lagi. Oke, nah lalu Pak, dari perjalanan yang cukup panjang, apa sih kendala yang sering Pak Kenda hadapi untuk mengembangkan suatu program remaja? Jadi di saat kendala itu muncul, di saat suatu kegiatan muncul, karena kan dalam memberikan suatu kegiatan, saya tidak bisa bekerja sendiri dan saya juga kadangkala tidak bisa bekerja dengan tim. Tapi kami bekerja itu dengan lintas sektor, yaitu dengan dinas pendidikan dan dinas kecamatan gitu ya, ataupun dengan kepolisian dan TNI tentang masalah kegiatan-kegiatan yang akan kami selenggarakan. Sekiranya saya mohon izin gitu kepada para pemangku kewenangan, Bu, andai pun nanti ada suatu kegiatan yang berorientasinya dengan edukasi kesehatan di tingkat remaja, tentang masalah penanggulangan IMS, informasi penyebaran HIV/AIDS, mohon sekiranya bisa di ACC dan sekiranya bisa dijembatani bagaimana yang terbaik, karena dalam hal itu kami sering mendapatkan suatu kendala, Bu, dalam memberikan suatu koordinasi, Bu, seperti itu. Kendalanya di koordinasi ya Pak? Iya, Bu, seperti itu. Mungkin selain
Mungkin selain koordinasi, mungkin saya juga tambahkan ya Pak ya. Iya, siap. Terkait mungkin waktu juga ya Pak Waktu, ya. Waktu, karena memang kalau kita mau menjalankan Posyandu Remaja itu memang suatu program yang dijalankan yang diluncurkan oleh Kemenkes pada tahun 2019 itu dengan jumlah dengan sasaran umur 10 sampai 18 tahun. Baik remaja sekolah maupun remaja komunitas tentunya. Nah, di situ kalau remaja sekolah mungkin kita sangat mudah untuk melakukan penjangkauan ya Pak ya. Sebaliknya untuk remaja komunitas kita itu mempunyai kendala pada saat penjangkauan pada remaja komunitas yang notabene komunitas itu dengan gayanya dengan dunianya gitu ya. Dengan gayanya yang eksklusif, sehingga kita juga harus membuat perencanaan bersama. Kita tidak bisa membuat perencanaan sepihak loh Pak. Kamu harus dilakukan edukasi ya jam 8 pagi, itu tidak bisa. Nah, bagaimana kita ketika layanan remaja itu konsepnya bagaimana kita melibatkan perencanaan dengan para kader-kader kita yang memang terkait di dalam program gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini Pak sudah ada yang menjawab Pak. Dari Alan Hendra, layanan kesehatan reproduksi dan HIV anti tawuran, gimana Pak? Itu yang tercepat ya? Iya. Layanan informasi edukasi tentang HIV dan anti tawuran. HIV-nya bener anti tawurannya. Tapi memang kadang-kala memang anti tawuran itu adalah dimasukkan ya Bu. Tapi bukan menjadi suatu suguhan bagi layanan yang ada di Puskesmas Bongas Bu. Karena itu kan menyangkutnya kenakalan remaja secara kontak fisik ya. Oke, jadi gimana Pak jawabannya Pak? Kurang tepat. Benar mah benar, cuma kurang sempurna Bu. Iya, jadi benar apa salah Pak? Kayaknya kurang ya. Oke. Berarti nomor 2-nya itu ada Ahmad Fanani. Jawabannya layanan tes VCT. Bagaimana Pak? Saya minta 2 ya, berarti ini kita keep ya. Kita lanjutkan, ada Dani Rahman yang menjawab. Di sini dia menjawab layanan VCT, HIV/AIDS, pengkaderisasian remaja terkait Cash Pro. Kayaknya kan saya minta 2 ya. Tapi Mas Dani itu menjawab 3, tapi yang 2 itu benar. Walaupun memang tentang pengkaderan memang suatu kegiatan juga, cuma kurang tepat ya, tidak dilakukan di layanan. Tapi memang jawaban saya minta kan 2 itu Bu ya. Berarti yang 3-nya bonus. Yang 2-nya bener gitu, yang 2-nya tuh bener gitu. Berarti kan jawabannya benar. Ya seperti itu. Selamat, pertanyaan pertama dimenangkan oleh Dani Rahman. Benar nggak operator? Coba Alan, coba siapa nih? Nah, ini ada Alan layanan kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Benar nggak Pak? Benar itu. Benar. Saya minta 2, jawabannya 2, jawabannya pas. Begitu. Berarti dengan sempurna. Berarti yang paling cepat dan tepat itu Alan. Aduh, mohon maaf ya. Dani bisa mencoba di pertanyaan berikutnya. Mohon maaf. Jadi pertanyaan pertama dijawab oleh Alan Hendra. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2, Pak Kenda, silakan. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sana jangan bosan-bosan saja. Yang ada di sana. Ya, bahwa tetap yang namanya kesehatan adalah buatmu sendiri, buat masa depanmu sendiri, dan buat kelangsungan hidupmu sendiri gitu kan. Saya dalam memberikan suatu pertanyaan yang kedua, saya mencakup perilaku ataupun saya akan mengutip perilaku remaja-remaja yang sudah sudahlah gitu, jangan sampai dilakukan kembali. Saya minta apa sih gitu manfaatnya tentang masalah informasi yang sudah didapatkan. Belum ya? Belum gitu. Artinya saya minta apa supaya kalian itu tidak tertular oleh penyakit menular seksual.
Saya minta 2 jawaban lagi. Oke, pertanyaan kedua. Oh, jeng jeng jeng. Apa ya pencegahan supaya kita tidak tertular penyakit menular seksual atau IMS, infeksi menular seksual? Iya. Nah, bagaimana jawabannya? Kita lihat 3 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaan kedua, akan siapa yang menjadi pemenangnya? Ayo. Pertanyaan yang dijawab cepat dan tepat itu yang akan jadi pemenang. Nah, kita lanjut Pak. Iya. Tadi sudah disampaikan kendalanya. Nah, lalu harapan narasumber itu dalam mewujudkan dan mengembangkan program bagaimana Pak? Dalam mewujudkan program ya Bu ya. Harapan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin Pak Penda pengen punya shelter, rumah aman untuk kasus-kasus atau bagaimana, itu harapan terbesar mungkin ya? Iya, harapan yang tinggi sekali Bu ya, semoga itu bisa terrealisasi. Tapi harapan saya dengan adanya saya duduk di sini, artinya bukan semata-mata bahwa ini loh kegiatan Puskesmas Bongas, ini loh sesuatu hal yang sudah dilakukan Puskesmas Bongas, tidak Bu, tapi saya bersifat, saya duduk di sini, saya memberikan informasi ini, saya cuma hanya bisa saya supaya bisa menggugah Bu, menggugah hati gitu, menggugah semangat teman-teman saya Bu, yang 49 Puskesmas, bahwa banyak loh kegiatan-kegiatan inovatif yang bersifatnya apa yang ada yang harus dibenahi di lingkungan kerja kalian masing-masing gitu. Kita pokoknya jangan pernah diam. Kalau saya sukanya, saya nggak suka berada pada zona nyaman. Saya sukanya berada pada zona yang tidak nyaman. Di saat saya harus berpikir dan berkreasi bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah Bu. Harapannya teman-teman bisalah melakukan kegiatan-kegiatan apa yang sudah saya lakukan, tentunya dengan variasi, dengan inovasi yang kalian punyai gitu. Yuk kita ramaikan yang namanya Ausrem Indramayu itu, bagaimana supaya ada nuansa, ada ramainya gitu, menciptakan orientasinya satu, bagaimana supaya kita meningkatkan kualitas kesehatan remaja Indramayu umumnya, khususnya saya remaja Bongas gitu, supaya bener-bener optimal dan maksimal bisa tercapai. Karena yang namanya remaja itu adalah suatu aset Bu, yang harus dilindungi. Betul. Gitu, karena masa depan kita itu akan tergantikan dengan remaja-remaja yang sudah kita didik, sudah kita edukasi Bu. Seperti itu Bu harapannya, dan semoga teman-teman Ausrem Indramayu tergugah dan terpancing dengan saya berada duduk di sini. Saking semangatnya saya ngomong sampai batuk gitu, supaya bisa memunculkan suatu inovasi yang bersifat berorientasi remaja, yang bersifat positif dan baik. Oke. Maju Ausrem Indramayu. Maju, merdeka. Tentunya dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak ya. Nggak jadi Pak. Pak Kenda di sini sebagai narasumber memberikan motivasi kepada teman-teman dari 49 Puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu dengan program Ausremnya yang dikomandoi oleh Ibu Titing ya Pak ya. Ibu Titing CS. Nah, di sini Pak Kenda memberikan support, motivasi agar teman-teman bisa bergerak maju dan tidak statis, tidak diam di tempat, terus bergerak untuk kehidupan dan kesehatan remaja Indramayu. Oke, nah Pak, ini pertanyaan kedua sudah ada beberapa yang menjawab Pak. Yang pertama ada Wigi Revanda, jawabannya selalu berolahraga dengan rutin. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Iya, kurang tepat. Kita kembali lagi ke keduanya, ke orang kedua. Ada Dani Rahman. Setia pada pasangan dan menggunakan alat kontrasepsi pada saat berhubungan intim. Kontrasepsinya ya Pak ya? Iya. Yang kurang itu ya? Iya. Tidak. Berarti gimana Pak? Keep dulu. Iya, boleh. Kurang tepat karena memang kontrasepsi itu banyak ya, yang perlu kita jabarkan secara khusus. Karena ini Pak Kendanya pertanyaannya itu lebih khusus kepada IMS, infeksi menular seksual. Nah, di sini ada Afan Ahmad Fanani. Menggunakan kondom jika berhubungan seks,
tidak melakukan hubungan seks. Mungkin bisa saya terjemahkan, mungkin kalau bisa kita jangan melakukan hubungan seks supaya kita jangan tertular. Pertama mungkin ya. Kedua mungkin bisa saya terjemahkan bahwa kalaupun memang kita melakukan hal tersebut, kita harus menggunakan alat pengaman, yaitu dengan menggunakan kondom. Saya rasa jawabannya Benar. benar. Oke. Saya tekankan lagi untuk pertanyaannya ya, terkait pertanyaan kedua. Sebutkan 2 pencegahan agar tidak tertular infeksi menular seksual. Ini dijawab oleh Ahmad Fanani. Yang pertama, menggunakan kondom jika berhubungan seksual. Betul, karena alat kontrasepsi yang bisa mencegah penularan HIV dan IMS cuma satu-satunya, yaitu kondom. Dan yang kedua, tidak melakukan hubungan seks. Ini kita artikan sebagai abstinen, tidak melakukan hubungan seks yang beresiko. Betul. Jawabannya sangat tepat sekali. Dijawab oleh Ahmad Fanani. Selamat Ahmad Fanani. Jawaban kedua dimenangkan oleh Afan. Nanti kirim nomornya Mbak Dewi ya. Salah. Kirim nomornya Afan maksudnya. Terus yang lain ada Alan, Jahranimon. Aduh, kalah cepat ya sama Afan. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Tapi di sini kita satu lagi nih Pak, ada closing statement. Apa sih? Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan terkait apapun, whatever, terserah narasumber. Iya, terkait mungkin Bongas Ngerumpi, ada saran, masukan dan lain sebagainya. Silakan Pak Kenda. Semoga Bongas Rumpi tetap jaya dan tetap eksis dalam kegiatan edukasi, informasi, penyampaian di tingkat khususnya di remaja. Andai yang sudah lengkap dari remaja mau menyimak juga nggak apa-apa, karena di sini adalah tempatnya suatu edukasi, penyampaian informasi, Bu. Semoga Bongas Ngerumpi bisa menyuguhkan suatu tontonan yang bisa menjadi tuntunan, Bu. Ya, seperti itu. Dan saya sekupnya di wilayah kerja Puskesmas Bongas, terima kasih kepada Pak Camat Iing yang sudah mendukung dan mensupport semua dari awal kegiatan tentang apa yang berorientasi pada kesehatan remaja. Beliau sangat mensupport dengan baik sekali. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Rosid yang sangat memberikan keleluasaan bagi saya tentang pengembangan suatu inovasi yang bergerak dalam kegiatan kesehatan remaja. Beliau sangat mensupport dan sangat selalu memberikan suatu arahan-arahan yang positif bagi saya, Bu. Dan saya juga terima kasih kepada manajemen Puskesmas yang sudah mensupport juga gaspol buat saya. Kalaupun ada kegiatan ataupun apa, jangan canggung, silakan koordinasi, insya Allah nanti akan disepakati. Terutama Mas Pedro, terima kasih. Dan saya juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan, Bu, yang sudah bekerja sama lintas sektornya dengan baik sekali, bahwa setiap kegiatan yang hubungannya dengan kesehatan remaja, anak sekolah, beliau-beliau pemangku kebijakan itu sangat memberikan suatu kebijakan yang baik dan bagus buat saya, dan selalu memberikan suatu arahan bagaimana saya supaya melakukan kerja di tingkat kesehatan reproduksi remaja dengan baik lagi, seperti itu. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Polri, Bapak TNI gitu, yang selalu mengawal kegiatan-kegiatan, bahwasannya yang namanya kegiatan Puskesmas Bongas dan sudah bergandengan tangan dengan Yayasan Kusuma Bongas dan Puskesmas Sidah Mulia, bahwa kegiatan memperingati Hari AIDS Sedunia itu di wilayah Kabupaten Indramayu, maaf barangkali saya terlalu menyombongkan diri, itu baru bisa dilaksanakan yaitu di Kecamatan Bongas. Dan terselenggara kegiatan tersebut bukan semata-mata hanya kerja Puskesmas Bongas ataupun siapa, tapi seluruh elemen lintas sektor kita kompak bareng yang berada di wilayah Kecamatan Bongas. Kami kerja bareng dan kami bertanggung jawab bareng tentang kegiatan tersebut. Dan terima kasih kepada para remaja yang semuanya tanpa kecuali
yang ada di komunitas, yang ada di Dina Pendidikan, ataupun yang tidak termasuk dalam komunitas yang sudah mendukung dalam kegiatan-kegiatan yang sudah terselenggara, yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Bongas dan Yayasan Kusuma Bongas, Bu. Dan satu lagi, Bu, terima kasih kepada keluarga saya Merdeka yang sudah memberikan dukungan penuh gaspol buat anak dan istri saya. Terima kasih, saking semangatnya, Bu. Ya. Terima kasih kepada Mama dan terima kasih kepada anak-anak saya, yaitu Melin, Iza yang sudah mendukung Papa dalam kegiatan-kegiatan ini. Sangat support sekali atas kegiatan ini. Ibu, saya salah ngomong, saking semangatnya, Bu. Jangan diketawain. Saya memang dari awal juga sudah diomongin sama anak perempuan saya, awas Papa kalau ngomong jangan buru-buru. Kadang-kala Papa kalau ngomong buru-buru tuh sering salah gitu. Ternyata iya juga salah gitu. Maaf, saya salah ngomong, tapi maksud saya adalah terima kasih kepada istri saya dan keluarga saya, anak-anak saya yang sudah mensupport, mendukung saya untuk tidak selalu diam dan untuk selalu mengerjakan sesuatu inovasi dan sifatnya baik bagi tugas saya sebagai insan paramedis, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kenda, luar biasa ini closing statement ya. Sampai ada salah-salah kata, saya jadi kurang saya jadi fokus. Jangan sampai nih Pak, host punya pertanyaan lain nih Pak. Iya, ya nggak apa-apa, Bu, silakan aja. Kalau Ibu masih ternyata host ditantang nih. Iya. Nah ini kita lihat lagi sebelum kita kasih pertanyaan ketiga ya Pak ya, untuk para partisipan. Di sini ada Ahmad Fanani, makasih Mbak, dan ada Ibu Sita Mumpuni dia dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Terima kasih Pak Kenda dan Bu Dewi. Semoga kerjasama Puskesmas dan YKB terus meningkat. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Nah, di sini juga ada Dani Rahman. Anak sehat, orang tua pun senang. Ya. Terus Pak, silakan Pak, berikan pertanyaan terakhir untuk para partisipan Bongas Ngerumpi. Pertanyaan yang terakhir bagi teman-teman yang ada di sana, apa ya Bu pertanyaannya ya? Atau pertanyaan ketiga buat saya aja ya Pak ya? Oke deh, karena kan disediakan 3 pertanyaan, saya sudah melontarkan 2 pertanyaan bahwa kegiatan ini yang sudah terselenggara itu tidak hanya dilakukan oleh saya, tapi dilakukan juga oleh penanggung jawab kegiatan lapangan yang berada di Kusuma Bongas, yaitu Ibu Dewi. Silakan, barangkali Ibu Dewi mau memberikan kontribusi pertanyaannya. Oke. Pertanyaan terakhir yang akan disampaikan oleh host kece ya, Bongas Rumpi. Pertanyaannya adalah siapa nama Kepala Puskesmas Bongas beserta gelarnya? Jeng jeng jeng. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya. Oke. Tadi sudah closing statement oleh narasumber dan sekarang saya sampaikan sebagai host. Host mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kebijakan di wilayah Kecamatan Bongas maupun di wilayah Kabupaten Indramayu. Saya ucapkan terima kasih dukungan dan motivasi untuk teman-teman semua, karena memang tanpa kalian kita tidak akan sebesar ini. Betul. Tanpa kalian program ini tidak akan bisa berjalan. Terima kasih atas dedikasinya, terima kasih karena selama ini sudah mendengarkan kita ketika kita berkoordinasi terkait inovasi-inovasi. Tentunya ini langsung disambut baik oleh para stakeholder di wilayah Kecamatan Bongas, baik itu Dr. Rosid, baik itu Pak Camat, dari Kapolsek dan Ramil ya Pak ya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Lalu kesimpulan yang didapat bahwa memang banyak program-program inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Bongas dan Kusuma Bongas, yaitu kita juga sudah menjangkau para remaja komunitas dan remaja sekolah. Kita selalu bekerja sama dengan Puskesmas ketika kita membuat merencanakan atau membuat sesuatu inovasi. Kita juga selalu didukung oleh Puskesmas Bongas dan
pemerintah Kecamatan Bongas. Lalu pelatihan layanan ramah remaja juga kita sudah dari awal sudah melakukan kegiatan-kegiatan bersama UKS Center. Bongas Kerumpi juga ini sering didukung oleh Puskesmas Bongas. Terima kasih Pak Dr. Rosid. Ada juga kegiatan-kegiatan hari besar atau campaign edutainment, yaitu Hari Es Sedunia yang dilakukan setiap 1 tahun sekali pada tanggal 1 Desember. Ini selalu didukung oleh pemerintah Kecamatan Bongas dan Puskesmas Bongas dan Sidamulya tentunya, sehingga kita secara komprehensif terus melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja di wilayah Kecamatan Bongas, serta kampanye on the road karena memang ini pandemi, jadi kita tidak bisa menjalankan atau melaksanakan kegiatan kampanye on the road dan dialihkan kita ke virtual campaign, Pak. Jadi kita membuat lomba, bagaimana lomba ini tidak menyalahi aturan protokol COVID-19 melalui virtual. Oke, nah untuk program-program BP dan Novo juga kita sering melakukan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk mobile VCT. Ini tentunya semua program-program yang ada di sini kita dituangkan dalam MOU atau kerja kesepakatan bersama. Lalu closing statement dari host, tahun 2020 ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adanya virus corona membuat di rumah seakan menjadi tempat yang paling aman dan nyaman. Ajakan untuk jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan digaungkan di mana saja, bahkan di dunia. Tahun kemerdekaan kita sedang diuji, namun kita tidak boleh menyerah. Saat pandemi seperti ini, kesehatan adalah hal yang sangat kita perjuangkan. Tentunya, karena di pendidikan pun kita sedang diuji, kita diliburkan karena kita khawatir untuk adanya klaster baru dari anak-anak. Karena hak kesehatan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Lalu kemerdekaan Indonesia diraih dari perjuangan keras dan persatuan para pahlawan. Semangat perjuangan tidak hanya di medan perang. Menunjukkan semangat perjuangan bisa di mana saja sesuai dengan kemampuan dan tupoksi kita masing-masing. Kusuma Bongas berada di tupoksinya, Puskesmas Bongas berada di tupoksi dan kemampuannya, serta lintas sektor yang lain. Itu suatu perjuangan yang luar biasa untuk meneruskan para pejuang kita dan pahlawan kita, Pak. Untuk terus memajukan Indonesia pada umumnya. Menunjukkan semangat perjuangan bisa di mana saja, dan bentuk kemerdekaan yang dapat diraih ketika kita di masa pandemi atau di rumah saja itu bisa diaplikasikan melalui berkarya, Pak. Bagi teman-teman, adik-adik, siswa-siswi yang dirumahkan saja atau menjalankan PJJ, pembelajaran jarak jauh, bisa ini suatu momen yang suatu momen yang pas untuk kalian melakukan berkarya. Misalnya kalian bisa melukis, silakan melukis, menulis, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berbagi. Karena COVID ini menguji kita pada ekonomi juga, Pak. Bagaimana ketika kita kita bisa berbagi untuk masyarakat tetangga kita pada khususnya. Lalu yang ketiga, yang kita perbuat dalam hal kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, kita juga harus terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat karena ini masa pandemi. Oke. Nah, semoga COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Kita semua dalam keadaan normal, new normal. Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia juga bisa diteruskan oleh para generasi muda kita karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Oke. Nah, itu saja closing statement dari host. Kita akan buka di layar kaca juga ada siapa yang sudah menjawab pertanyaan terakhir dari partisipan. Ini ada dari Dani Rahman. Jawabannya Sukenda Eskepnas. Amin. Amin. Kurang tepat. Ada Mbak Konita hadir. Terus kok saya ketawa ya? Ada Alan jawabannya Dr. Haji Rosid MN M Mars. Masuk kurang tepat ya, Pak ya? Tapi udah mendekati.
Iya. Dan udah dapat. Tapi udah dapet, kita skip lagi Pak, karena Alan Iya. tadi kan sudah menjawab pertanyaan nomor sudah 1. menjadi winner ya. Iya udah menjadi Ah. winner. Ada Zahrani Sukenda Eskepnas, kok banyak mendoakan, amin ya Allah. Amin, Semoga saja. amin, amin. Terima kasih, Iya, terima kasih yang sudah mendoakan. Ini ada Wiki Revanda yang menggelitik Ibu Sulistiani dan Dewi, amin. Amin ya. Jadi oke, itu saja ya pertanyaan ketiga, tidak dijawab oleh siapapun. Yang benar Ibu apa? Sitas masih menonton, terima kasih. Oke, Yang benar apa? hah? Yang benar jawabannya apa? Yang benar jawabannya Dokter Haji Rosid MN M Mars ya. Ya, lebih tepatnya adalah Dokter Haji Rosid MN Mars double M. Seperti itu yang benar. Oke, terima kasih para partisipan Bongas Ngerumpi. Kali ini luar biasa, kita menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam dengan tema sinergitas layanan lintas sektor dalam mewujudkan program inovasi layanan ramah remaja di wilayah Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Terima kasih bagi para penonton, terima kasih bagi narasumber yang sudah mau hadir dalam acara Bongas Ngerumpi. Atas kesalahannya, salah kata-kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Bongas Ngerumpi minggu depan. Bye.